Sukabumi, Magelang, Pahang Malaysia, Cirebon, Bali, Bandung, Mataram, Ciamis, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Beras di rumah kalian masih aman? Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 remaja yang sedang melakukan sebuah aksi yang sangat beradrenalin, di mana kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Nathan yang tak punya rasa takut. Ia seakan sudah terbiasa dalam melakukan setiap aksi gilanya tersebut. Rupanya mereka hendak pergi ke sebuah pesta di rumah teman sekolahnya, di mana Nathan tambah sangat terpesona oleh seorang gadis di pesta itu yang cantik dan juga menawan. Namun karena wanita yang bernama Karen itu sudah mempunyai pacar, maka Nathan hanya bisa memandanginya dari kejauhan tanpa bisa melakukan apa-apa. Esok harinya Nathan terbangun tanpa pakaian, yang hal itu disebabkan karena terlalu banyak menenggak Homer, yang di waktu bersamaan orang tua Nathan datang ke sana untuk menjemputnya, sehingga ia harus menerima sebuah pelajaran dari sang ayah setelah melakukan kenakalan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Meski hanya sebuah latihan, namun mereka berkelahi layaknya seorang profesional, di mana si ibu yang terus memperhatikan pun meminta si ayah untuk berhenti karena kelakuan mereka sudah hampir terlewat batas. Enough! Meski ibunya sangat menyayangi Nathan, tapi bukan berarti ia harus memaklumi setiap kesalahan yang anaknya buat, sehingga ia juga mendapat hukuman dari ibunya tak boleh keluar rumah selama 1 minggu, di mana itu bertujuan agar anaknya makin disiplin dan tak melakukan kembali kesalahan seperti kemarin malam. Ketika membuang sampah, ia tak sengaja melihat Karen yang ternyata adalah tetangga dekatnya tengah berselisih paham dengan sang pacar. Ia hanya bisa menonton dari kejauhan tanpa bisa membogem pacar Karen meski sangat ingin melakukannya. Esok harinya Nathan pergi menemui seorang psikiater untuk curhat tentang mimpi-mimpinya yang selalu sama setiap hari, tentang pengeksekusian seorang wanita yang sama sekali ia tidak kenali. Selesai dengan psikiater, Nathan selanjutnya pergi ke sekolah untuk mengikuti ekskul gulat yang sangat diwajibkan oleh kedua orang tuanya, di mana Nathan cukup populer dalam olahraga itu lantaran ia merupakan salah satu orang terkuat yang tak terkalahkan oleh anggota lain. Smooth. Dia bernama Gilly, salah satu teman dekat Nathan. Ia cukup heran dengan temannya itu yang selalu memendam perasaan terhadap Karen, meski sebenarnya ia bisa saja mendapatkan hati wanita itu jika mau mengobrol dan mengajaknya pergi berkencan. Namun sejauh ini Nathan hanya bisa menatapinya dengan penuh cinta tanpa bisa berkata atau bertindak seperti layaknya pria. Di kelas sosiologi, Nathan mendapat rezeki nomplok saat ia dipasangkan dengan Karen ketika gurunya menyuruh para murid untuk melakukan kerja kelompok, yang mana mereka berdua memilih untuk mencari tahu atau menganalisa tentang kasus orang yang hilang di masa lalu. Dan inilah penculikan. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Ketika sedang bermain dengan konsolnya, Nathan pun dikejutkan oleh kedatangan Karen, sehingga ia langsung buburanyat dari tempatnya seraya berdandan demi memberikan kesan pertama yang baik untuk wanita pujaan hatinya. Ketika Karen datang, semua yang sudah dipersiapkannya menjadi tak berguna, di mana ia hanya bisa terdiam akibat terlalu gugup seolah dunia akan segera berakhir. Pada akhirnya mereka berdua mencoba untuk bersikap profesional, meski kadangkala terjadi sebuah aksi saling lirik yang membuat kita sebagai orang dewasa cukup geleh karenanya. Namun ketegangan di antara mereka sirna cukup cepat ketika melihat sebuah situs orang hilang yang memasang foto anak kecil, di mana Nathan begitu familiar dengan wajah dan pakaian yang digunakannya. Check out this guy. Jason Statham. That doesn't look like me. No, you're right. Setelah kepulangan Karen, Nathan langsung mencari pakaian di masa kecilnya. Ia berhasil menemukan sebuah pakaian dan langsung membawanya ke rumah Karen saat itu juga. Sesampainya di sana, ia langsung menjelaskan situasinya, di mana Karen yang sama terkejutnya pun berinisiatif untuk menghubungi si pemilik situs, yang tanpa mereka sadari, mereka berdua telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. I don't get it.
Weird. Dia bernama Kozlow yang setelah mendapat berita tentang anak yang selama ini mereka cari pun menyuruh anak buahnya untuk segera mendatangi Nathan dari koordinat yang telah mereka lacak. Why would my picture end up on a missing persons website? Sesampainya di rumah, Nathan terlihat sangat humarurung yang bagaimana tidak selama belasan tahun ini telah dibohongi oleh dua orang yang sangat ia sayangi. Esoknya Nathan memberikan beberapa foto dirinya kepada Gilly dan meminta ia untuk menganalisa keanehan dari foto itu, di mana Gilly menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah potongan dari foto tersebut yang menjelaskan tentang terdapat wajah seseorang yang tidak boleh Nathan ketahui. Sepulangnya dari sekolah, Nathan meminta kejelasan dari sang ibu, di mana kebenaran akhirnya terbongkar bahwa mereka bukanlah kedua orang tua Nathan yang sebenarnya. Are you my mother? No, Nathan. Di tengah kesedihan yang si ibu rasakan, tiba-tiba saja ia didatangi oleh dua orang mencurigakan. Mereka mengaku jika ingin menjemput Nathan atas suruhan orang tua aslinya, yang karena si ibu sangat tahu tentang sosok Nathan, ia pun mencoba untuk menjauhkannya dari mereka sehingga Nathan yang tengah menghubungi Karen tentu tak mendengar kegaduhan dari bawah, sampai-sampai ia mengundang Karen ke rumahnya untuk melanjutkan sesi curhat yang lebih intens. Beruntung Nathan berinisiatif untuk menjemput Karen di depan pintu sehingga mereka berdua bisa melihat sosok penjahat yang telah menyerang si ibu, sehingga keduanya bisa melarikan diri sebelum tertangkap oleh mereka. Don't stop. Sayangnya, Karen malah ketahuan oleh si penjahat, di mana Nathan yang tak punya pilihan pun terpaksa kembali ke rumah untuk menyelamatkan Karen sebelum hal yang tak diinginkan menimpanya. Oh my god. Mereka berdua langsung pergi ke rumah sakit untuk mengobati Karen yang terluka akibat serpihan bangunan yang dibombardir oleh dua penjahat tadi demi menutupi aksi kejahatan mereka berdua. Ketika menghubungi kantor polisi, Nathan malah dikejutkan oleh anggota CIA bernama Burton yang menjadi lawan bicaranya. Nathan diminta untuk tetap tenang karena mereka akan segera menyusulnya ke sana. Have you spoken to anyone since the incident? Flannel shirt. They're there to help you. Siapa sangka, ternyata telepon itu telah disadap oleh anak Kozlow sehingga mereka juga pergi ke rumah sakit menggunakan seragam yang sama persis dengan apa yang digunakan oleh CIA sehingga Nathan tidak akan mencurigainya. Di tengah kepanikan itu, psikiater yang selalu Nathan datangi juga berada di sana. Ia langsung membawa mereka tepat sebelum Kozlow dan CIA datang menjemputnya. Go fast. Come on. Dengan bantuan CCTV, Burton berhasil menemukan keberadaan Nathan sehingga mereka mulai mengejarnya yang membuat si psikiater tak mempunyai pilihan selain harus membuat pengalihan agar Nathan bisa lolos dari kejaran dua pihak yang mengejarnya. I work for him. What? Or I did. Sebelum mereka berpisah, psikiater menjelaskan jika ayahnya telah menugaskan 4 anak buahnya untuk melindungi Nathan dari orang jahat bernama Kozlow, di mana mereka berempat adalah orang tua asuh Nathan, dirinya, dan juga Burton yang kini telah mengkhianati mereka, sehingga Nathan tidak boleh mempercayai siapapun selain dirinya sendiri. Nathan juga diberikan sebuah alamat yang harus ia datangi demi mendapatkan jawaban yang selama ini dicari. Setelah melewati malam yang cukup balangsak, Nathan meminta agar Karen segera pulang karena jika ia terus bersamanya, maka akan berada dalam bahaya, di mana Karen yang tak ingin berpisah dengan Nathan pun memilih untuk membahayakan diri dan akan tetap bersamanya kemanapun ia pergi. We have to stick together, Nathan. Sementara itu, Burton tengah berpidato di depan petinggi pemerintahan terkait betapa pentingnya mereka untuk menyelamatkan Nathan dari seorang penjahat bernama Kozlow, di mana sebuah rahasia besar rupanya dipegang oleh Nathan sehingga mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Her vehicle was empty when we got there. No sign of her. Melihat petinggi yang belum mengerti dengan situasinya, Burton kembali menjelaskan jika ayahnya Nathan yang bernama Martin merupakan anggota CIA yang paling berpengaruh, di mana ia tak mempercayai siapapun selain dirinya dan keluarganya. Nathan Price is the bargaining chip with some help from a veteran operative.
Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Nathan akhirnya berhasil sampai di alamat yang dituju. Ia menemukan beberapa barang yang sengaja ayahnya simpan untuk membantunya memahami situasi ini. Ketika melihat beberapa foto di sana, Nathan sadar jika orang yang selama ini hadir dalam mimpinya adalah ibunya sendiri, sehingga ia memutuskan untuk pergi mengunjungi makam ibunya setelah mendapatkan alamat pemakaman dari balik foto tersebut. Baru saja hendak berangkat, Karen yang ingin menghubungi pamannya di rumah pun malah tersambung dengan Burton, sehingga mereka segera pergi dari sana karena tahu lokasi mereka sudah terlacak oleh CIA. Di pemakaman, mereka mendapat sebuah petunjuk berupa bunga yang masih segar, sehingga Karen lantas meminta daftar pengunjung pada si resepsionis agar mereka tahu siapa orang tersebut yang besar kemungkinan dapat membantunya keluar dari masalah ini. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, rupanya kunjungan itu juga diketahui oleh Kozlow dan CIA, sehingga mereka langsung menyusul Nathan saat itu juga. We never even make it through airport security. They know our names, our faces. I know. I have another plan. Nathan yang sadar jika perjalanan mereka selanjutnya akan mendapat rintangan yang lebih besar pun lantas menemui sahabatnya untuk meminta identitas palsu dan segera pergi menggunakan kereta api agar sulit terdeteksi. Namun yang tidak Nathan sadari adalah posisinya sudah diketahui oleh anak buah Kozlow yang sudah berdiri tepat di belakangnya. Beberapa saat setelah memasuki kamar, Karen memutuskan untuk pergi mencari makan setelah berpuasa beberapa hari, di mana kesialan menimpanya ketika ia harus tertangkap oleh anak buah Kozlow yang sudah lama mengintai. Nathan yang merasa khawatir akan keselamatan Karen lantas pergi menyusulnya dan justru malah bertemu dengan anak buah Kozlow yang membuat mereka berdua saling beradu tinju. Setelah menumbangkan si anak buah, tiba-tiba kereta mengalami gangguan teknis sehingga Nathan langsung mengajak Karen untuk melarikan diri. Namun siapa sangka Burton sudah berada di dekat sana sehingga Nathan tidak mempunyai waktu untuk melarikan diri lagi. Nathan! Come on, why are you running? How about I buy you a burger and a milkshake? Setelah mendapatkan Nathan, Burton menjelaskan tentang sisi buruk dari ayahnya yang menempatkan ia dalam bahaya, sehingga Nathan harus bekerja sama agar bisa selamat dari Kozlow dengan menyerahkan barang milik ayahnya yang ia titipkan kepada Nathan. Belum mengerti dengan hal itu, Nathan mencoba untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan, di mana Burton akhirnya menjelaskan tentang sebuah daftar acak dari 25 orang yang telah menjual rahasia negara kepada orang lain. He's an independent Black Ops agent. Tanpa sepengetahuan mereka, rupanya Kozlow juga berada di sana tengah mengamati sambil menyicil anak buah Burton sampai tak tersisa, yang hal itu akhirnya disadari oleh Nathan sehingga... Di balik tragedi itu, Nathan kembali berhasil melarikan diri sehingga ia bisa menjauhi kekacauan tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Namun Kozlow yang merupakan seorang penjahat kawakan berhasil menghubunginya dan mengancam akan membabat habis semua orang yang pernah ia kenal jika tak segera menyerahkan diri. But I think it's one person in particular you don't want to see get hurt. Menyadari pacar dan semua orang terdekatnya dalam bahaya, Nathan kembali akhirnya menyetujui apa yang Kozlow inginkan. Namun dengan satu syarat, harus ia sendiri yang menentukan tempat di mana mereka akan bertemu. I'll pick the time and place. Dengan bantuan temannya, mereka berdua akhirnya bertemu di stadion baseball, di mana Nathan awalnya ingin mengakhiri pertemuan mereka sesegera mungkin, di mana Kozlow dengan pengalaman hebatnya berhasil mencegah itu terjadi sehingga tidak ada pilihan lain bagi Nathan selain harus melarikan diri. Dalam pelarian itu, Nathan mendapat sebuah panggilan dari ayah tegesnya. Ia harus segera pergi ke tempat terbuka demi menciptakan sebuah peluang bagi ayahnya untuk beraksi dan... Setelah Kozlow berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba Burton datang dengan anak buahnya untuk mengambil barang yang mereka cari, di mana petinggi CIA juga datang ke sana dan mengambil barang itu dari Burton setelah ayahnya Nathan membongkar kebusukan Burton yang juga terlibat dengan kejahatan yang Kozlow lakukan. I handled things with Hudson.
Ketika semuanya sudah selesai, Nathan yang sangat ingin menemui ayah pun meminta agar mereka bisa bertemu, yang hal itu hanya bisa menjadi sebuah cita-cita setelah si ayah menolak untuk melakukannya. Bukannya tak kangen atau tak ingin kumpul keluarga, melainkan ingin agar anaknya tetap aman karena pertemuan mereka hanya akan menjadi sebuah bencana tak terhindarkan lagi. Film pun ditutup dengan fakta psikiater yang ternyata masih hidup, serta peresmian dua insan yang belum sempat saling mengucap kata cinta di sepanjang film ini. You should hold on to her. Tamat ending yang sangat membagongkan.